Baik, Bapak Ibu, calon asesor IASP tahun 2020, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah yang masih mempersiapkan diri juga untuk ujian pada 16 Juli 2020. Nah, pada periode sebelumnya kan saya sudah mengunggah video tentang subtes yang pertama dan yang kedua. Nah, sekarang ini untuk yang subtes yang ketiga. Oke, semoga Bapak Ibu masih semangat untuk mempersiapkan diri ujian pada 16 Juli mendatang. Eh, Namun sebelumnya jika boleh meminta silakan di subscribe channel YouTube saya ini, kemudian di share kepada teman-teman yang belum mengetahui supaya juga mereka lulus, bisa juga ke provinsi lain eh, atau ke seluruh Indonesia, ke teman-teman kita di seluruh Indonesia, dan juga memberikan like atau dan juga komennya. Oke, langsung saja. Ini soal dan pembahasan, contoh soal dan pembahasan subtes yang ketiga. Oke, ini subtes yang ketiga, pengetahuan akreditasi. Nah, eh, di sini ya Bapak Ibu ya ada eh, soal, yaitu manakah yang merupakan subkomponen dari komponen mutu guru dalam IASP tahun 2020, begitu ya. Nah, pilihannya adalah A, kompetensi guru, pengembangan profesi guru dan inovasi dan kreativitas guru; B, kompetensi guru, kinerja guru dan pengembangan profesi guru; C, kompetensi dan kinerja guru, prestasi guru, dan inovasi dan kreativitas guru; kemudian kinerja guru, prestasi guru, dan pengembangan profesi guru. Jawabannya adalah A, ya, yaitu kompetensi guru, pengembangan profesi guru, dan inovasi dan kreativitas guru, sesuai yang tertulis pada modul contoh ISP halaman 15 yang menyatakan komponen mutu guru memiliki subkomponen, yaitu kompetensi guru, pengembangan profesi guru, dan inovasi dan kreativitas guru. Oke. Soal yang kedua. Pernyataan manakah yang bukan merupakan tujuan visitasi ke sekolah madrasah? A. Visitasi adalah kunjungan ke satuan pendidikan sekolah madrasah yang dilakukan oleh tim asesor yang bertujuan untuk menilai satuan pendidikan untuk butir indikator kinerja sebagai dasar dalam penentuan status akreditasi satuan pendidikan. B. Visitasi adalah kunjungan ke satuan pendidikan sekolah atau madrasah yang dilakukan oleh tim asesor yang bertujuan untuk memastikan capaian kinerja satuan pendidikan sesuai data dan informasi faktual. C. Visitasi adalah kunjungan ke satuan pendidikan yang dilakukan oleh tim asesor yang bertujuan untuk melakukan verifikasi data melalui observasi dan wawancara dan analisis dokumen. D adalah visitasi adalah kunjungan ke satuan pendidikan atau sekolah madrasah yang dilakukan oleh tim asesor yang bertujuan untuk memperoleh bukti-bukti capaian kinerja secara objektif yang dikumpulkan melalui wawancara, diskusi terumpun, observasi, dan analisis dokumen. Jadi pernyataan yang diminta adalah pernyataan tujuan gitu ya. Tujuan ketika asesor ditugaskan ke sekolah atau madrasah. Jawabannya adalah A, sesuai yang tertulis pada buku Pos Pelaksanaan Akreditas tahun 2020 halaman 28 tentang visitasi ke sekolah ataupun madrasah, Bapak Ibu. Oke, kita ke yang ketiga. Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan asesor saat melakukan visitasi.
Tim asesor memperkenalkan diri, menunjukkan surat tugas, menyampaikan tujuan visitasi, dan mengisi buku tamu. Tim asesor melakukan verifikasi dan klarifikasi data informasi. Kemudian yang ketiga, tim asesor memberikan kesempatan kepada kepala sekolah atau madrasah untuk mempresentasikan profil sekolah atau madrasahnya. Yang keempat, tim asesor melakukan telah dokumen wawancara dan observasi. Yang kelima, tim asesor menyampaikan temuan pada pihak sekolah ataupun pada pihak madrasah. Yang termasuk kegiatan temu awal adalah, dari 5 ini kita disuruh menentukan kegiatan temu awal. A 1 dan 2, B 1 dan 5, C 1 dan 3, dan D 1 dan 4. Kita telah baik-baik. Ya, tim asesor memperkenalkan diri, menunjukkan surat tugas, menyampaikan tujuan visitasi, dan mengisi buku tamu. Ya, ini adalah kegiatan temu awal. Nah, kemudian kegiatan temu awal yang berikutnya yaitu tim asesor mempersilahkan atau memberikan kesempatan kepada sekolah atau madrasah untuk mempresentasikan profil sekolah atau madrasahnya. Jadi ada jawaban 1 dan 3, maka kunci jawabannya adalah C. Ya, sesuai dengan yang tertera pada buku Pos Pelaksanaan Akreditasi tahun 2020 halaman 29 tentang langkah kegiatan visitasi ke sekolah ataupun madrasah. Soal yang keempat, di bawah ini adalah subkomponen dari komponen mutu lulusan dalam IASP 2020 kecuali karakter siswa, prestasi siswa, kepuasan pemangku kepentingan, kompetensi siswa. Nah, jawabannya adalah B. Ya, jawabannya kenapa B? Karena prestasi siswa ya tertera pada modul contoh IASP 2020 ya halaman 15 yang menyatakan prestasi siswa bukanlah termasuk subkomponen mutu lulusan. Ya, jadi bukan termasuk subkomponen mutu lulusan untuk prestasi siswa. Karakter siswa, kepuasan pemangku kepentingan, dan kompetensi siswa adalah salah satu atau 3 dari subkomponen mutu lulusan. Soal yang kelima, di antara pernyataan berikut, 1. Kualitas pembelajaran di kelas dan luar kelas, proses pembelajaran aktif, iklim belajar di kelas, pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran, kemudian pembelajaran berorientasi pada siswa aktif. Nah, pernyataan yang merupakan subkomponen dan dari komponen proses pembelajaran dalam IASP 2020 adalah A 1, 2 dan 1, 3 dan 4, B 2, 4 dan 5, C 1, 2 dan 3, D 1, 3 dan 5. Nah, di sini kan yang diminta adalah pernyataan subkomponen dari komponen proses pembelajaran ya dalam IASP, proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu berisi apa saja gitu ya. Nah, jawabannya adalah A ya. Sesuai pada tabel 14 modul contoh IASP 2020 halaman 15. Halaman 15 berisi ya bahwa subkomponen dari komponen proses pembelajaran ada 3, yaitu kualitas pembelajaran di kelas dan di luar kelas, iklim belajar di kelas, pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Oke, soal yang ke-6. Berikut adalah 8 komponen akreditasi. A. Mutu lulusan, B. Kualifikasi sarana dan prasarana, C. Biaya, D. Mutu guru, 5. Manajemen sekolah madrasah, 6. Kurikulum, 7. Penilaian, dan 8. Proses pembelajaran. Nah, dari 8 komponen tersebut, komponen yang termasuk komponen performance ya. Dari 8 komponen itu, komponen yang termasuk performance adalah apa gitu ya. Pilihannya yang pertama untuk yang A 1, 4, 5 dan 8, yang B 1, 4, 5 dan 7, kemudian yang C 1, 5, 7 dan 8, dan yang D 1, 2, 6 dan 7. Nah, jadi dari 8 komponen itu yang merupakan komponen performance adalah mutu lulusan, mutu guru, manajemen sekolah, dan proses pembelajaran. Yaitu jawabannya adalah
A. Sesuai yang tertera pada tabel 1.4 pada buku modul contoh IASP 2020 halaman 15 tentang sebaran komponen dan subkomponen IASP 2020. Oke, kita ke soal nomor 7. Berikut adalah rumusan butir pernyataan dari komponen mutu lulusan dalam IASP tahun 2020. 1. Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sekolah madrasah dalam berbagai situasi. 2. Menunjukkan perilaku kerja keras dan tanggung jawab. 3. Menunjukkan prestasi belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian 4. Menunjukkan ekspresi diri dan ekspresi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. 5. Menunjukkan prestasi akademik dan non-akademik. Nah, rumusan butir pernyataan yang tepat ya untuk komponen mutu lulusan adalah A 2, 3 dan 4, B 3, 4 dan 5, C 1, 2 dan 3, dan D 1, 2 dan 4. Gitu ya. Ini untuk mutu lulusan gitu ya, mutu lulusan dalam ISP 2020. Jawabannya adalah D sesuai dengan tabel 22 ya pada buku modul contoh ISP halaman 18 tentang penyebaran butir IASP mutu lulusan. Oke, soal yang ke-8. Di bawah ini adalah cara yang dapat digunakan untuk mengakses Sispena kecuali ini yang bukan. Buka URL BAN SM kemdikbud.go.id/sispena dan /login. Kemudian B. Buka URL BAN SM kemdikbud.co.id/sispena. C. Buka URL BAN SM kemdikbud.go.id/sispena pada browser atau pada halaman browser. Dan D. Buka URL BAN SM kemdikbud.go.id kemudian klik banner pada Sispena tersebut. Nah, dari keempat pilihan yang sebenarnya yang tidak mengakses Sispena yaitu yang B ya, karena URL dari dari Sispena itu sendiri adalah bansm.kemdikbud.go.id/sispena begitu ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Kenapa B? Karena URL dapat dibuka untuk mengakses Sispena bukan bansm kemdikbud.co.id Sispena, tetapi bansm.kemdikbud.go.id/sispena. Oke, soal yang ke-9. Berikut adalah beberapa tahapan pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah. Sosialisasi, ISP dan pelaksanaan akreditasi. 2. Asesmen kecukupan sasaran akreditasi. 3. Visitasi ke sekolah dan madrasah. Verifikasi hasil dan verifikasi visitasi. Yang ke-5, penetapan hasil. Yang dari 5 tahapan di atas, maka 2 tahapan yang kegiatannya melibatkan asesor adalah, jadi dari 5 tahapan itu kegiatan mana sih yang melibatkan asesor gitu ya. Nah, dari 5 tersebut bisa kita ambil kegiatan yang melibatkan asesor adalah asesmen kecukupan sasaran akreditas dan visitasi ke sekolah. Jadi ada 2, yaitu 2 dan 3. Sementara sosialisasi itu tugasnya BAN SM, kemudian verifikasi proses dan hasil validasi BAN SM provinsi dan BAN SM, kemudian penetapan hasil juga BAN SM provinsi dan BAN SM. Nah, maka pilihannya adalah A45, B23, C12, dan D34. Nah, berdasarkan tadi itu berarti jawabannya adalah 2 dan 3B ya. Jawabannya sesuai dengan buku pos pelaksanaan akreditas 2020 halaman 16 dan 29, jawabannya adalah B. Oke, nomor 10. Nomor 10. Berikut adalah tahapan pelaksanaan akreditasi pos yang urutan disusun secara acak ya. 1. Sosialisasi IASP 2020 dan pelaksanaan akreditasi. Kemudian 2. Penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Yang ketiga adalah penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Yang keempat, asesmen kecukupan sasaran visitasi dan penugasan asesor. Validasi proses dan hasil visitasi. Pengumuman hasil akreditasi.
Nah, yang ketujuh visitasi ke sekolah atau madrasah. Yang ke-8 verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Nah, urutan yang benar dari ini bukan 6 sebenarnya tapi 8. Urutan yang benar dari 8 tahapan akreditasi adalah A 147856 2 dan 3, B 417586 2 dan 3, kemudian C 417852 6 dan 3, kemudian D 147582 6 dan 3. Nah, maka dari urutan tersebut ya kita ini tunjukkan dulu ya bahwa nomor 1 itu yang urutan nomor 1 ya. Kemudian yang kedua itu adalah pernyataan nomor 4, berarti 1 dan 4. Kemudian yang ketiga itu adalah pernyataan nomor 7, visitasi ke sekolah, berarti 147. Yang keempat adalah hasil validasi proses dan hasil visitasi itu 4, berarti 1457 boleh atau 75. Kemudian verifikasi hasil akreditasi dan penyusunan rekomendasi itu pada urutan kelima. Dan tahapan ke-6 ada penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Dan yang ke-7 adalah pengumuman hasil akreditasi. Dan yang terakhir penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Nah, dari semuanya itu jawabannya adalah D. 1475826 Yang terakhir di subtes yang ketiga. Berikut adalah beberapa pernyataan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh asesor dalam melakukan akreditasi. Yang pertama, melakukan koreksi terhadap nilai yang disepakati. B, atau yang kedua, mendiskusikan hasil bersama asesor pasangan. Yang ketiga, menunda penyerahan hasil akreditasi kepada BAN. Yang keempat, memberikan jurus tertentu untuk pengembangan diri sekolah. Dan yang kelima, menyimpulkan sendiri hasil akhir penilaian. Nah, pilih 3 jawaban yang benar ya. Jawaban yang benar. Ini berikut adalah pernyataan yang tidak boleh ya. Ini yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh itu adalah 3 ya. Menunda penyerahan tidak boleh. Dan yang kelima yaitu menyimpulkan sendiri hasil akhir penilaian. Nah, pilihannya 1, 2 dan A, 1, 2 dan 5, B, 1, 3 dan 5, C, 1, 2 dan 5, dan D, 2, 4 dan 5. Jadi yang tidak bisa dilakukan itu adalah 1, 3 dan 5. 1, 3 dan 5 jawabannya adalah B. Sesuai dengan buku Pedoman Akreditasi SM atau Sekolah Madrasah tahun 2020 halaman 74 tentang sanksi kepada asesor. Oke, Bapak Ibu semua, untuk yang subtes yang ketiga cukup sampai di situ. Tetap semangat untuk lanjut pada belajar soal contoh soal dan pembahasan pada tes yang keempat. Sampai jumpa dan terima kasih.